Express berdiri pada tanggal 18 September 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang logistik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Taggo Express bisa kita simak di wawancara bersama owner dari Taggo Selamat sore, Express. Pak. Saya ingin mewawancari Bapak sebagai owner dari Taggo Express. Perkenalkan Pak, saya Julia Maulana Karijan dari Universitas Sumatera Utara. Adapun wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester praktek kewirausahaan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Kalau boleh tahu Pak, Taggo Express ini sudah berdiri berapa lama ya Pak? Kurang lebih 5 tahun. Oh begitu Pak. Jadi selama pandemi ini bagaimana ya Pak usaha Taggo Express ini? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala apa gitu Pak? Masih berjalan dengan lancar sampai saat ini. Oh begitu Pak. Jadi selama kurang lebih 4 tahun ini kira-kira masalah apa ya Pak yang sering terjadi atau kendala apa yang sering dikeluhkan oleh customer dari Taggo Express ini Pak? Kalian kan udah belajar nih di sini beberapa kali ya. Nah, dari temuan-temuan kalian apa aja yang jadi temuan jadi sering ada masalah di sini? Ya umumnya sih kami juga sering melakukan pengiriman dari e-commerce. Yang sering terjadi itu kerusakan Pak. Pasti kayak di pengiriman itu pasti ada proses kayak dibanting lah, diapain. Apakah di Taggo Express ini juga sering terjadi seperti itu Pak? Sebenarnya sih itu tergantung dari penanganan daripada operasionalnya. Sebenarnya penanganan yang baik kan bukan seperti itu ya, dibanting, dilempar itu bukan hal yang baik untuk image perusahaan. Jadi sebenarnya kalau kerusakan yang masih bisa diterima oleh orang lain, customer atau juga perusahaan penyedia jasa adalah hal-hal yang memang di luar dari operasionalnya kita, di luar daripada jangkauan kita. Mungkin orang lain melakukan ataupun mungkin karena packagingnya kurang bagus atau juga kemasannya yang kurang bagus atau juga penanganan pihak ketiga yang memang di luar daripada jangkauan perusahaan. Contohnya pada saat pengiriman itu kita lakukan kita serahkan ke penerbangan dan di situ sudah tidak mungkin lagi kita campur tangan di sana karena itu bukan kepemilikan kita lagi. Tapi sepanjang memang perusahaan masih bisa melakukan penanganan yang baik, harusnya kerusakan ataupun terjadinya kerusakan itu bisa dikurangi. Contohnya dengan melakukan penanganan dan melakukan arahan-arahan yang baik kepada tim operasional bagaimana menangani pengiriman yang baik. Contohnya apabila memang pada saat barang itu di pick up atau pada saat barang itu dijemput oleh si customer dijemput oleh operasional dari customer, harusnya mereka akan memperhatikan kemasannya apakah udah layak atau udah bagus ataupun sudah layak untuk pengiriman. Apabila memang tidak layak, seharusnya kita memberitahu kepada si pemilik barang bahwasanya barang itu tidak layak untuk dikirimkan. Mungkin saja untuk contohnya nih, untuk barang yang berisi gelas ataupun yang mudah pecah, harusnya kan dilakukan wrappingan yang bagus dengan memberikan bubble plastik ataupun potongan-potongan kertas, ditambah lagi mungkin ada busa sehingga barang itu tidak bergerak dan tidak mudah terbentur dengan barang. Apapun terbentur tapi masih ada backup untuk menjaga barang itu jangan sampai pecah dan rusak. Nah, penanganan penerbangan sendiri kan itu bisa kita bilang sampai saat ini kan bisa dibilang terlalu bagus ya. Dalam hal ini masih banyak penanganan manusia yang memang bersifat manual, di mana kemampuan dan daya angkat manusia itu ada batasnya. Maksimal sih sebenarnya idealnya adalah 30 kilo per satu poli, tapi kadang-kadang si pemilik barang tidak mengetahui itu. Nah, itu harus kita kasih tahu ke mereka bahwasanya barang itu satu paket itu maksimal berapa kilo sih idealnya diangkat seorang manusia. Nah, apabila memang udah lebih daripada 30 kilo ataupun dari 30 kilo, kita layaknya kasih tahu ke mereka bahwasanya kalau lebih baik bisa dipecah nggak ya barang itu. Tapi kalau memang tidak bisa, berarti ada penanganan khusus, apa kita menggunakan alat forklift atau juga hand lift untuk mengangkat barang itu sehingga barang itu tidak akan rusak pada saat kita angkat.
kira begitu. Begitu Pak, berarti bisa disimpulkan kalau kerusakan ini sebenarnya hal yang tidak bisa diduga gitu ya Pak, karena bukan kesalahan dari kitanya juga, lebih ke operasionalnya ya Pak. Baik Pak, kami akan mendiskusikan lebih lanjut untuk pemecahan masalah pada pengiriman ini. Terima kasih Pak untuk waktu yang sudah Bapak berikan untuk kami mewawancari Bapak. Semoga nanti pemecahan masalah yang sudah kami berikan bisa membuat Tagu Express ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berikut ini kami tampilkan barang yang rusak saat pengiriman menuju penerima. Kami pun mengambil rekomendasi pemecahan masalah dari Tagu Express, yaitu dengan membuat tambahan biaya untuk biaya asuransi. Rekomendasi pemecahan masalah dari kami pun diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan oleh pihak Tagu Express. Selamat malam Pak, terima kasih sebelumnya. Nama saya Anissa Salsabila, NIM 190502186. Saya ingin mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas tugas semester praktik kewirausahaan. Bersedia Pak? Udah bersedia. Saya ingin bertanya yang pertama, apa masalah UMKM yang terjadi pada masa pandemi ini? UMKM saat ini pendapatannya sungguh jauh dibandingkan dulu. Bahkan tahun ini pendapatan kami defisit. Itu akibatnya daya beli masyarakat sekarang kurang, karena umumnya di Kota Nopan ini pendapatan orang berkebun, sementara harga karet di sini jauh dibandingkan zaman dulu, zamannya Habibie dulu. Zaman Habibie dulu karet per kilo sampai 18.000 sampai sekarang, sementara sekarang cuma 8.000. Sementara harga-harga barang naik, sehingga daya belinya berkurang. Satu. Yang kedua, faktornya adalah nggak ada lapangan pekerjaan, karena pembangunan umumnya masa pandemi ini tidak ada, jadi banyak yang menganggur. Yang ketiga, penyebabnya adalah umumnya masyarakat sini pendapatannya adalah kiriman dari anaknya dari Jakarta, sementara di Jakarta pun pendapatan orang boleh dibilang jatuh dibandingkan 3 tahun sebelum ini. Itulah makanya daya belinya berkurang. Satu. Yang kedua, faktornya kami di kampung ini adalah kebanyakan sekarang pembeli itu banyak yang modalnya uangnya yang berputar di kampung ini sudah berkurang karena berpindah dia ke Jakarta akibat dari online. Jadi barang-barang kami sekarang banyak yang nggak laku karena orang banyak yang online ke kota. Itulah penyebabnya, makanya pendapatan kami semua jauh berkurang saat ini. Terima kasih Pak. Yang kedua, saya ingin bertanya, nah solusinya itu apa untuk masalah UMKM yang terjadi ini? Solusinya sebetulnya pertama di pemerintah. Pertama, pemerintah misalnya harus pro rakyat, pembangunannya harus pro rakyat. Misalnya satu, pemerintah membuka lahan infrastruktur untuk jalan ke kebun, sehingga kebun orang bertambah luas. Satu. Yang kedua, ada bantuan pemerintah untuk peremajaan perkebunan mereka, sehingga pendapatan masyarakat kampung akan bertambah. Yang ketiga, pemerintah mestinya menjembatani bahwa petani dijembatani ke pengusaha, sehingga merubah pola pikir masyarakat dari dulunya tanaman karet berpindah ke tanaman yang lebih produktif, misalnya tanam jagung, tanam kayu ubi. Tapi semua itu tergantung pemerintah.
kami UMKM ini sekarang sisinya bertahan. Seperti kami di sini mengurangi orientasinya ya mengurangi barang-barang yang bisa di online. Sementara hanya kebutuhan makanan pokok aja yang laku sekarang. Gitu. Terima kasih Pak atas kesediaannya bahwa kami wawancara. Begini Bu, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu perihal kegiatan perekonomian pedagang kecil dan mengenai Ibu. Apakah boleh saya mewawancarai Ibu? Terima kasih sebelumnya Bu. Langsung saja saya ingin memulai wawancara kepada Ibu. Sudah berapa lama Ibu membuka usaha UMKM Singgah Ngopi ini? Saya sudah buka dari 2018, itu sekitar 4 tahun. Lalu bagaimana upaya Ibu agar usaha Ibu semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Sering membuat inovasi baru atau menu baru, contohnya yang kayak kopi lemon. Ya selalu memperbarui menu setiap 3 bulan sekali. Bagaimana respon dari konsumen kepada produk Ibu tersebut? Ya alhamdulillah sih sejauh ini baik-baik aja, bagus-bagus aja. Tapi komplainan ya tetap ada aja sih. Contohnya seperti apa ya Bu? Ya seperti menu mungkin kurang banyak atau parkiran yang kurang luas. Lalu siapa target dari produk Ibu ini? Semua kalangan. Semua kalangan Ibu. Siapa saja yang mengelola usaha Ibu? Abang saya Abang Ibu dan Ibu ya. Mengapa Ibu memilih usaha ini ya? ya karena di tahun 2018 itu lagi berkembangnya coffee shop dan saya yakin ya coffee shop ini tidak ada matinya. Apa kiat-kiat atau pesan yang ingin Ibu sampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Ibu? Ya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan selalu komitmen untuk melakukan usaha. Bagaimana usaha Ibu bertahan selama di masa pandemi ini? Meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu. Bagaimana apa strategi pemasaran yang efektif yang Ibu lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini? Selalu memberi promo-promo kepada customer agar menarik peminat customer. Lalu apa strategi UMKM untuk mengembangkan usahanya di masa pandemi COVID-19 ini? Ya mengeluarkan produk dalam bentuk kemasan. Baik, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Video hasil mentoring project kami. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata dan pengucapan. See you next time.